Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 13. Mobil Bian berhenti di depan gang sempit yang hanya bisa dipakai untuk pejalan kaki saking sempitnya. Motor pun hanya bisa satu yang lewat. Pantas saja tidak banyak orang yang tahu jika di dalam gang itu ada tempat para kupu-kupu malam. Rumahnya di dalam, tanya Bian terlihat sangsi. Hanin mengangguk. Tapi harus jalan kaki lagi. Mobilnya parkir di lapangan aja Aman. Iya nggak lihat di sana tuh ada warung kopi. Titip aja di sana terus kasih uang parkir. Setelah memarkirkan mobil, mereka berjalan menelusuri gang sempit itu karena tidak bisa dinanti-nanti. Sore itu mereka langsung meluncur menuju rumah orang tua Hanin. Meski merasa ketakutan, tapi Hanin mencoba untuk menutupinya. Jemarinya meremas ujung jas yang dikenakan oleh Bian. Ia terus mepet ke tubuh Bian saking takutnya jika tiba-tiba ada yang menarik tubuhnya. Yo, Satyo, anakmu balik nih. Seorang lelaki berteriak saat melihat Hanin. Hanin juga mengenali lelaki itu yang tidak lain adalah teman ayahnya. Pak Satyo keluar dari rumah dengan tampang garang. Bian bahkan sampai menghentikan langkahnya. Itu bapak lo. Garang juga, gumamnya. Kalau disodorin uang bakalan jadi kucing percaya deh, bisik Hanin. Bian membenahi jasnya lalu berjalan dengan percaya diri, yakin jika ayahnya Hanin sudah pasti akan mudah diberikan restu. Apalagi jika disodorkan uang seperti apa yang dikatakan oleh Hanin. Dari mana aja lo, anjing? Bukannya ngasilin banyak duit malah kabur, bentak Pak Satyo dengan mata merah dan rahang mengeras. Bian meringis mendengar perkataan kasar calon mertuanya itu. Pak, maaf, bisa kita bicara sebentar? Pak Satyo menatap galak pada Bian. Lu siapa? Mau sok jadi pahlawan lo? Ia menarik kerah ke meja Bian. Bian menahan napas saat mencium bau alkohol yang menyeruak dari mulut ayahnya Hanin itu. Ya, calon suami Hanin. Tangan Pak Satyo langsung terlepas. Jangan bercanda lu. Anak gue gak bakal gue nikahkan dengan siapapun. Saya yang akan memberikan mahar sesuai yang bapak minta. Tidak hanya Pak Satyo yang kaget, Hanin pun dibuat kaget dengan mata membulat sempurna dan mulut terbuka lebar. Berani berapa lu? Tanyanya. Berapapun yang bapak minta. Hanin menarik ujung jas Bian. Ia tidak mau Bian sampai melakukan itu karena tahu ayahnya itu sangat gila uang dan pasti meminta uang yang tidak sedikit. Ini nih yang gue suka. Servis anak gue nagih ya, ampe lo mau kawini dia. Bian tidak suka mendengar orang tua bicara kasar seperti ini, apalagi tentang anaknya. Bian tahu ke arah mana lelaki tua di depannya ini bicara. Iya, Bian jawab dengan cepat. Hanin malah mencubit pinggang lelaki itu. Aku gak bisa servis apa-apa Bohong banget. Ia berucap polos, jelas tidak tahu maksud perkataan ayahnya. Jadi saya mau menikahi anak bapak sekarang juga. Mata Satyo langsung berbinar. Sari, sini lo, teriaknya memanggil sang istri. Bian dan Hanin bahkan tidak disuruh untuk masuk dulu. Meskipun Bian pun akan menolak karena tidak nyaman berlama-lama di tempat ini. Pak Satyo menceritakan semua pada istrinya. Mereka yang sama mata duitan jelas saja langsung menerima. 200 juta, beliin juga gue motor Bu Sari menyikut lengan suaminya. Bang, kok motor sih? Mobil aja. Mobil mau diparkir di mana, Sari? Gue juga nggak bisa nyetir. Mending motor aja dah, sekalian rumah. Deal. Jantung Hanin terasa akan copot.
Bian seperti melakukan transaksi jual beli kerupuk. Dengan mudahnya ia menyetujui apa yang diminta orang tua Hanin, padahal itu jelas tidak sedikit. Namun bagi Bian, uang sekecil itu tidak ada apa-apanya. Ia lebih kaya dari yang Hanin pikir. Kalian siap-siap dulu, dan tolong bersikap sopan di depan orang tua saya. Jangan katakan apa pekerjaan kalian. Kalau sampai ada kata kasar yang keluar, maka akan saya langsung batalkan. Dan Pak, tolong hilangkan bau alkohol dari mulut Bapak. Papa Rafael akan tahu karena masa lalunya juga pernah dalam kubangan dunia gelap. Gue gak bakalan percaya sebelum ada uang muka. Bian mengeluarkan ponselnya. Bang, HP-nya aja kalau dijual cukup tuh buat biaya makan kita berbulan-bulan, celetuk Bu Sari. Bapak atau ibu punya nomor rekening kan? Bu Sari mengangguk. Ia memilikinya untuk dipakai transaksi. Meski usianya sudah hampir masuk kepala 4, tapi ia terlihat masih muda. Jelas karena melakukan perawatan dan juga tuntutan pekerjaan. Mata Bu Sari membeliak saat notifikasi mobile banking masuk ke ponselnya. Silakan bersiap, saya tunggu di jalan depan. Bian merangkul Hanin yang dari tadi enggan untuk melihat orang tuanya. Bian tahu gadis itu sangat ketakutan sampai tidak berani bicara. Gila, Hanin hidup di lingkungan toksik gini. Untung dia masih waras, batin Bian. Setelah berada di mobil, Hanin baru berani bicara. Om, gimana nanti aku bayarnya? 200 juta ditambah motor sama rumah. Hanin terlihat frustrasi, memikirkan dari mana ia harus mengembalikan uang sebanyak itu pada Bian. Dalam kondisinya sekarang saja bahkan tidak bekerja. Ya lo pikir aja sendiri, itu kan urusan lo, saut Bian. Hanin menghela napas panjang. Hutang aku yang kemarin aja belum dibayar, sekarang malah udah nambah lagi. Bian menahan tawannya, melihat wajah frustrasi Hanin. Gadis itu melirik Bian yang mengulum bibirnya menahan senyum. Kenapa? Ada yang lucu? Enggak. Kenapa emang? Enggak boleh gue ketawa. Sekarang aku lagi gak ada tenaga buat debat om. Tenaga aku terkuras habis mikiri gimana caranya bayar hutang aku ke om. Hanin menyandarkan punggungnya ke kursi. Berhubung gue baik, gue korting 50%. Hanin mencebik. Masih gede om. Udah syukur gue kasih keringanan masih nawar lagi. Mau lo gue kasih bunga? Senyum tersungging di bibir Hanin. Om romantis banget sih, pakai mau kasih bunga segala. Aku pacar pura-pura loh, bukan beneran om. Bian memutar bola, matanya jengah. Lama-lama bisa gila gue ngadepin lu. Di saat Bian membicarakan bunga pinjaman Hanin, Hanin malah membayangkan bunga asli yang biasa diberikan lelaki pada kekasihnya. Seperti inilah jika berhadapan dengan bocah. Bian harus memiliki stok kesabaran yang banyak, apalagi nanti Hanin akan menyandang status sebagai istri Bian, meskipun hanya sementara. Tapi Bian harus siap dengan segala kelakuan random gadis itu. Kurang om. Bian menoleh dengan alis bertaut. Apanya yang kurang? Tadi om bilang gila. Terus? Yang bener itu bukan gila ngadepin aku, tapi tergila-gila sama aku, sautnya sambil cekikikan. Amit-amit, selera gue itu selangit, bukan bocah yang rata kayak triplek macam lo, sibir Bian. Aku juga gak mau sama om. Ini aja nikah karena terpaksa. Aku maunya nikah sama pacar aku. Gimana ceritanya nanti kalau punya anak? Anak aku lahir tapi bapaknya udah kayak kakek-kakek. Apa lo bilang? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf kalau uploadnya agak berkurang karena kesibukan Mimin. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab 14. Bye.